Hadiah Nobel bidang ekonomi kepada Daron Acemoglu dan rekan-rekannya. Penelitian yang membawa Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James E. Robinson meraih Nobel Ekonomi 2024 berpusat pada teori institusi. Teori ini menekankan bahwa institusi, yakni aturan main dalam masyarakat, baik formal maupun informal, memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Institusi yang baik, yang inklusif, dan mendorong inovasi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, institusi yang ekstraktif dan tidak inklusif akan menghambat pertumbuhan dan memperbesar kesenjangan. Kontribusi utama Acemoglu dan kawan-kawan. 1. Hubungan kolonialisme dan institusi. Salah satu kontribusi utama mereka adalah mengungkap hubungan antara sejarah kolonialisme dengan institusi yang terbentuk di negara-negara bekas koloni. Mereka berargumen bahwa negara-negara yang dijajah dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam cenderung mengembangkan institusi ekstraktif yang menguntungkan penjajah. Sebaliknya, negara-negara yang dijajah dengan tujuan menetap cenderung mengembangkan institusi yang lebih inklusif. 2. Peran institusi dalam pertumbuhan. Acemoglu dan kawan-kawan menunjukkan bahwa institusi yang inklusif seperti perlindungan hak milik, penegakan hukum yang baik, dan pemerintahan yang transparan sangat penting untuk mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. 3. Lingkaran setan kemiskinan. Mereka juga mengidentifikasi adanya lingkaran setan kemiskinan di mana negara-negara dengan institusi yang buruk cenderung terjebak dalam kemiskinan. Karena institusi yang buruk ini menghambat upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Implikasi teori ini. 1. Kebijakan publik. Teori ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi kebijakan publik. Negara-negara yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu fokus pada reformasi institusi seperti memperkuat penegakan hukum, mengurangi korupsi, dan meningkatkan transparansi. 2. Bantuan pembangunan. Bantuan pembangunan tidak hanya perlu fokus pada transfer teknologi atau modal, tetapi juga pada pembangunan institusi yang baik. 3. Sejarah dan masa depan. Memahami sejarah kolonialisme dan dampaknya terhadap institusi sangat penting untuk merancang kebijakan pembangunan yang efektif di masa depan. Contoh penerapan teori ini. Afrika. Banyak negara di Afrika masih berjuang dengan kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Penelitian Acemoglu dan kawan-kawan memberikan penjelasan mengapa hal ini terjadi. Karena warisan kolonialisme yang menciptakan institusi ekstraktif. 3. Asia Timur. Sebaliknya, negara-negara Asia Timur
seperti Korea Selatan dan Taiwan berhasil melakukan transformasi ekonomi yang sangat cepat setelah perang, karena mereka mampu membangun institusi yang lebih inklusif. Kritik terhadap teori. Meskipun teori ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memahami hubungan antara institusi dan pertumbuhan ekonomi, namun ada juga beberapa kritik yang diajukan. Beberapa kritik berargumen bahwa faktor lain seperti geografi, budaya, dan keberuntungan juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori institusi bisa menjadi alat yang kuat untuk mengatasi ketidaksetaraan institusi, aturan, norma, dan organisasi, membentuk kerangka kerja masyarakat, termasuk bagaimana sumber daya didistribusikan. Cara teori institusi bisa diterapkan. 1. Mengubah kebijaksanaan atau reformasi kebijaksanaan. Mengubah kebijakan yang diskriminatif atau tidak adil. Penguatan lembaga. Memastikan lembaga seperti pengadilan dan parlemen bekerja secara efektif dan independen. Promosi inklusivisme atau inklusivitas. Memastikan semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan. Contoh penerapan. Pendidikan. Membuat kebijakan yang memastikan semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas yang tinggi. Pekerjaan. Menerapkan kebijakan afirmatif positif untuk kelompok yang kurang beruntung. Politik. Mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif. Penting untuk diingat, konteks. Setiap negara memiliki konteks yang unik, jadi solusi yang tepat akan berbeda-beda. Kerjasama. Perubahan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Waktu. Mengatasi ketidaksetaraan adalah proses yang panjang dan kompleks. Intinya, teori institusi memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Tentu, mari kita bahas peran teknologi dalam transformasi institusi dan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana kita dapat mengukur kualitas institusi secara empiris. Peran teknologi dalam mengubah institusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teknologi telah menjadi katalisator utama dalam mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan politik global. Disrupsi digital telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengakses informasi, sehingga memaksa institusi-institusi tradisional untuk beradaptasi atau menghadapi kepunahan. Inovasi bisnis. Teknologi digital telah menciptakan model bisnis yang baru dan mendorong inovasi yang tepat. Hal ini meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perubahan dalam hubungan tenaga kerja. Otomatisasi dan kecerdasan buatan mengubah pasar tenaga kerja, menuntut keterampilan baru, dan menciptakan tantangan baru dalam hal kesetaraan dan keadilan. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas. Teknologi
meningkatkan efisiensi dan produksi dan distribusi barang jasa sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kreasi pasar baru. Teknologi digital menciptakan pasar baru dan peluang bisnis yang sebelumnya tidak ada. Akses ke pasar global. Teknologi memfasilitasi perdagangan lintas batas dan memperjuangkan akses ke pasar global. Inovasi. Teknologi mendorong inovasi yang terus-menerus yang merupakan kunci untuk pertumbuhan jangka panjang. Bagaimana mengukur kualitas institusi secara empiris? Mengukur kualitas institusi secara adalah tantangan yang kompleks. Namun, beberapa indikator dapat digunakan sebagai titik awal. 1. Indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index. Indeks ini mengukur persepsi korupsi di sektor publik di suatu negara. Indeks kebebasan ekonomi atau Economic Freedom Index. Indeks ini mengukur tingkat kebebasan ekonomi dalam berbagai aspek, termasuk kebebasan berbisnis, kebebasan moneter, dan kebebasan perdagangan. Indeks pemerintahan yang baik. Worldwide Governance Indicator. Indeks ini mengukur kualitas pemerintahan dalam berbagai dimensi seperti suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, dan ketiadaan kekerasan, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Indeks ini mengukur tingkat pembangunan manusia berdasar indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Data kualitatif lainnya. Data kuantitatif lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas institusi termasuk tingkat partisipasi politik, tingkat kejahatan, efisiensi birokrasi, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penting untuk diingat, multidimensionalitas. Kualitas institusi adalah konsep yang multidimensional dan sulit diukur dengan satu indikator saja. Subjektivitas. Beberapa indikator, seperti indeks persepsi korupsi, didasarkan pada persepsi dan opini sehingga rentan terhadap bias. Konteks. Kualitas institusi harus dipahami dalam konteks sejarah, budaya, dan politik yang unik dari setiap negara. Kesimpulan. Teori institusi yang dikembangkan oleh Acemoglu dan kawan-kawan telah memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam memahami mengapa beberapa negara kaya dan yang lainnya miskin. Teori ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi kebijakan pembangunan. Namun, seperti semua teori ilmiah, teori ini masih terus berkembang dan perlu diuji dengan data dan bukti empiris yang lebih lanjut. Teknologi telah dan akan terus mengubah lanskap institusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak teknologi tidak selalu positif. Penting untuk merangsang kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan manfaat teknologi dan meminimalkan risiko. Terima kasih.